بسم الله الرحمن الرحيم. Coba lihat hadis Nabi berikut, kita baca sama-sama dari Ubay bin Ka'ab, halaman 88. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, aku sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba seorang Arab dusun datang dan berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku mempunyai saudara yang sedang sakit. Nabi bertanya, sakit apa? Apa penyakitnya? Orang itu berkata, dia gila ya Rasulullah. Ini gila itu penyakit ya. Dia gila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penyakit gangguan jin. Rasulullah SAW bersabda, bawa dia ke sini. Bapak Ibu, di Indonesia ini, apabila orang gila, gilanya gila, bukan gila bawaan, tapi gila mendadak. Ya, karena stres yang berat, tekanan hidup yang dahsyat, lalu akhirnya dia tidak mampu memikul, kemudian dia menjadi gila. Ketahuilah, 100% saya katakan gila macam ini bisa disembuhkan dengan izin Allah. Cukup dengan diruqyah, titik. Cukup dengan diruqyah, terapi terus ruqyah. 3 hari saja Pak, berturut-turut. Orang yang hampir gila 100% dibawa dari Batam ke tempat saya. Waktu itu saya sedang ada di Payakumbuh, alhamdulillah. Saya terapi terus dengan Al-Quran. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Ya, waktu itu, ya. Hanya dalam 3 hari saja orang tersebut sudah enak diajak bicara, sudah enak diajak ke masjid sholat berjamaah 5 waktu, sudah bicara dengan ibundanya, menyenangkan hati bundanya, bahkan sudah punya cita-cita untuk ingin menikah, ya, sudah mengerti dan sudah ingin menyusun rencana hidupnya. Coba bayangkan, hanya dalam 3 hari. Ya, hanya saja saya karena mau pergi ke luar kota, saya katakan saya tidak bisa melanjutkan, ibu yang lanjutkan di rumah. Caranya, lakukan saja seperti saya melakukan. Baca saja Al-Quran, selesai. Suruh dia mendengar baik-baik. Suruh dia mendengar, niatkan ini untuk penyembuhan dan mengusir jin dan setan yang menyakitinya. Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini kalau seandainya diteruskan rumah sakit gila itu, insya Allah cukup dengan Al-Quran dibawa ke sana, diterapi mereka dengan Al-Quran, dengan telaten, dengan sabar, mereka akan pada sembuh tuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, bawa sini kata Rasul, bawa sini. Akhirnya orang itu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memohon perlindungan dengan membaca surat Al-Fatihah 4 ayat pertama, surah Al-Baqarah. Catat ini. Ya udah punya buku nggak usah dicatat. Ya. Lihat, Rasulullah SAW membacakan surat Al-Fatihah 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, lalu 2 ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Masih surah Al-Baqarah itu, ya. Yaitu ayat 163, ayat 164. Kemudian Rasul baca ayat kursi. Dan Rasulullah membaca 3 ayat penutup surah Al-Baqarah. Lah itu, kalau kita menterapi orang gila. Orang depresi bisa nggak Ustadz? Bisa. Orang stres bisa, orang stres berat bisa nggak Ustadz? Bisa. Kelas yang paling beratnya gila aja bisa, apalagi hanya sekedar depresi. Bisa, yang penting orang itu mau. Kita ajak dia. Syaratnya juga ada ya Bu ya, Bapak. Kamu mau nggak tenang? Mau. Mau nggak kamu hilang beban yang membebani hati dan perasaan kamu sekarang? Mau. Sini, dengarkan Al-Quran baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Suruh dia dengar aja Pak. Kerjanya dengarkan aja. Dan dia tidak boleh mengikuti dan mengiringi bacaan kita, baik dengan hatinya atau dengan lisannya. Dia cukup mendengarkan saja. Dengarkan sama. Niatkan bacaan itu seluruhnya mengalir untuk tubuhnya. Niatkan seluruhnya untuk dirinya, dan dia menyerah di hadapan Allah. Dia ingin diterapi oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dia akan mendapatkan nikmat itu. Setelah itu tanyakan, gimana perasaan sekarang? Plong. Perasaan sekarang gimana? Enak, nyaman, tenang. Tapi orang yang udah positif diganggu, dia mulai bergetar tuh. Mulai bergetar, ya. Lama kelamaan kita katakan kepadanya, wahai bangsa gaib,
yang ada di tubuh saudara saya, jangan kamu ganggu dia. Saya perintahkan kamu keluar baik-baik. Ayat ini saya niatkan untuk mengeluarkan kamu. Sekarang kamu keluar baik-baik. Teruskan bacakan. Insya Allah dia tidak akan kesurupan. Kenapa? Perintah kita tadi itu pasti akan ditaati oleh jin. Selama kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada harapan kita, Pak, orang yang meruqyah adalah orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan jadikan bangsa jin, bangsa setan taat kepada kita. Kalau kita suruh dia akan keluar. Tapi kalau kita ahli maksiat kepada Allah, lalu kita ruqyah orang, dia tetap tersakiti oleh Al-Quran yang kita baca ini, tapi dia melawan kepada kita. Lalu lama-lama dia akan menjadikan jiwa orang ini dikuasai dan orang ini kesurupan. Ya, begitu jadinya, ngelawan. Karena apa? Ada maksiat kita kepada Allah yang menyebabkan setan ini tidak taat kepada kita. Faham? Kenapa orang bisa ini? Ustaz, berarti orang-orang yang kesurupan itu dia yang meruqyahnya ini maksiat pada Allah? Enggak selalu sih, enggak selalu. Karena ada juga orang yang soleh, yang taat tetapi tidak dipatuhi oleh jin dan setan, itu juga ada. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana orang yang kesurupan ini diruqyahnya sejadinya bahkan pakai gebukan dengan tangkai sapu, iya kan? Plak 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 plak, pada akhirnya setannya baru ngacir. Ya, ada tipenya yang melawan begitu, jenis jin ifrit itu jelas ngelawan tuh.